Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 7. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu sehat dan tetap semangat. Semoga kalian di rumah tetap menjaga protokol kesehatan. Dan jangan lupa semangatnya dikumpulkan ya anak-anak ya. Walaupun masih PJJ pada awal tahun pelajaran ini. Nah anak-anak, Bu Sinta minggu lalu sudah menyampaikan tentang kompetensi dasar, kompetensi inti, serta materi yang akan dipelajari pada semester genap ini. Nah, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, siapkan dulu alat tulisnya. Dan buku kalian semua disiapkan, serta simaklah dan catatlah yang Bu Sinta sampaikan. Buka halaman bab 4. Cari dulu ya di daftar, isi itu ada bab 4. Bu Sinta lupa halaman berapa. Sambil menyimak video dari Bu Sinta tentang pengolahan bahan pangan sayuran menjadi makanan dan minuman kesehatan. Lanjut, tujuan pembelajarannya adalah siswa dapat mendefinisikan pengertian sayuran. Yang kedua, siswa dapat mengklasifikasikan sayuran. Yang ketiga, siswa dapat menyebutkan kandungan dan manfaat sayuran. Nah, coba lihat pada gambar tersebut, banyak sekali sayuran dan kalian pasti menjumpainya di rumah ketika ibu kalian memasak atau kalian memasak ya. Nah, sekarang pengertian sayuran. Menurut ilmu pertanian, sayuran itu termasuk tanaman hortikultura. Hortikultura itu merupakan ilmu pertanian yang berkaitan dengan budidaya sayuran, buah-buahan, tanaman hias, dan termasuk tanaman obat-obatan. Nah, itu pengertian hortikultura. Pengertian dari sayuran sekarang, apa itu? Bagian vegetatif dari tumbuhan yang dapat dimakan, baik secara segar maupun melalui pengolahan dengan cara dimasak. Nah, sayuran mempunyai kadar air dan serat yang tinggi, sehingga umumnya mempunyai umur relatif pendek, mudah rusak dan tidak dapat disimpan terlalu lama jika tidak diperlakukan secara khusus. Nah, sayuran berbeda dengan daging. Sayuran itu lebih banyak kandungan airnya dan serat, sehingga relatif pendek umurnya seperti itu. Nah, B. Klasifikasi sayuran. Coba lihat. 1. Berdasarkan bagian tumbuhan yang dimakan, yaitu ada sayuran daun, sayuran batang, sayuran akar, sayuran polong, sayuran bunga, sayuran buah, sayuran umbi batang, sayuran umbi lapis, dan sayuran jamur. Yang kedua, berdasarkan pigmen yang dikandung. 1. Ada sayuran berwarna hijau. 2. Ada sayuran berwarna ungu. 3. Ada sayuran berwarna merah atau biru. Yang keempat, ada sayuran berwarna kuning atau orange. Nah, sayuran daun atau leaf vegetables. Bahasa Inggrisnya itu ya leaf vegetables. Nah, kalian juga harus mempelajari itu. Nah, sayuran daun ini adalah jenis sayuran yang dapat dikonsumsi pada bagian daunnya. Sayuran daun memiliki kualitas bagus adalah jika bagian daunnya utuh, tidak berlubang dan tidak busuk, serta batang dan daunnya berwarna segar. Contoh sayuran daun itu ada banyak sekali macamnya, contohnya ada bayam, kangkung, sawi, kubis, daun kemangi, daun melinjo, daun singkong, pokcai, poh-pohan, dan lettuce atau selada. Nah, yang B ada sayuran batang. Coba gambar tersebut dilihat. Sayuran batang atau stem vegetables. Sayuran batang dimanfaatkan adalah bagian batang dari tumbuhan
yang terdiri dari buku dan ruas. Buku merupakan tempat menempelnya daun. Memilih sayuran batang yang baik biasanya batang yang masih muda, berwarna merah, muda, dan bersih, serta tidak busuk. Contohnya sayuran batang yaitu ada asparagus. Nah, gambar ini disebut rebung, paku, dan seledri. Nah, itu dimasak sangatlah enak. Dikupas terlebih dahulu, lalu dimasak, disanten, dibobor, seperti itu. Itu sayuran rebung. Selanjutnya ada sayuran akar atau root vegetable. Nah, sayuran akar berupa umbi-umbian karena umbi merupakan akar menggembung. Sayuran akar banyak mengandung karbohidrat dan berbagai nutrisi sehat lainnya. Sayuran akar yang baik adalah yang sudah berumur cukup. Ukurannya besar, tidak tumbuh tunas, dan tidak ada bagian yang membusuk. Contoh sayuran akar yaitu ada kentang, wortel, lobak, bit, talas, ubi kayu, dan ubi jalar. Yang selanjutnya ada sayuran polong. Nah, sayuran polong yang dimanfaatkan tidak hanya pada bagian polongnya, tetapi kulitnya bisa ikut dimakan juga. Kualitas sayuran polong yang baik biasanya yang muda. Biji sayuran tidak menonjol dan kulitnya masih lurus. Warna buah terlihat segar dan tidak ada bagian yang rusak. Yang termasuk sayuran polong antara lain buncis. Buncis itu ada di sebelah kanan ini. Ada kapri, kacang panjang, kacang merah, dan kedelai. Ini ada petai. Petai itu juga termasuk sayuran polong. Nah, sayuran bunga atau flower vegetables. Tanaman sayuran yang berasal dari organ generatif dan yang dimanfaatkan pada bagian bunganya. Sayuran bunga dikatakan memiliki kualitas baik jika bunga atau kembang tersusun secara kompak. Ukurannya besar, berwarna cerah, segar, dan tidak ada bagian yang digigit hama. Contoh sayuran bunga yaitu brokoli, kembang kol, kecombrang, dan bunga turi. Selanjutnya ada sayuran buah atau fruit vegetables. Sayuran buah dihasilkan dari penyerbukan dan pertumbuhan yang terjadi pada organ bunga, sehingga yang dimanfaatkan bagian buahnya. Sayuran buah memiliki kualitas baik, biasanya dengan tingkat umur yang cukup, tidak terlalu muda dan tidak terlalu tua. Berukuran besar dan sayuran buahnya berwarna cerah segar serta tidak ada bagian yang busuk. Contohnya tomat, cabai, paprika, timun, terong, pare, labu siam, jagung, dan oyong. Nah, selanjutnya ada sayuran umbi batang. Nah, sayuran umbi batang adalah batang yang tumbuh ke dalam tanah. Ujung batang membengkak, membentuk umbi karena penimbunan makanan. Pada permukaan tanaman umbi batang, terdapat daun yang berubah menjadi sisik dan pada ketiak sisik terdapat mata tunas sebagai calon tumbuhan baru. Dalam memilih umbi batang yang baik adalah sayuran umbi sudah cukup umur, berukuran besar, tidak tumbuh tunas, dan bagian luar tidak ada yang busuk. Contoh sayuran umbi batang diantaranya singkong, talas, ubi jalar, gadung, gambili, dan umbi bit atau buah bit. Buah bit itu warnanya ungu. Jika di pasar kalian menemui ada buah yang berwarna ungu, itu buah sayuran dari umbi batang itu buah bit. Umbi bit gitu ya. Sayuran umbi lapis atau root vegetables. Sayuran umbi lapis sayuran yang tumbuh di bawah permukaan tanah dan menghasilkan lapisan umbi tebal, rimbun, sudah berumur cukup dan menembak di atas tanah. Misalnya bawang merah, bawang putih, bawang bombay, daun bawang atau bawang perai dan adas. Itu ya namanya sayuran umbi lapis atau root vegetables.
Nah, yang selanjutnya ada sayuran jamur atau mushroom. Kalian pernah menjumpai jamur kan pastinya, yang sering biasanya jamur itu digoreng crispy atau dimasak. Nah, ini ada jamur tiram dan ada jamur barat. Sayuran jamur secara ilmiah bukanlah tumbuhan, tetapi bagian cendawan dapat dimakan sehingga digolongkan sebagai sayuran. Sayuran jamur yang baik adalah yang masih muda, bersih dan tidak ada bagian yang rusak, terkena hama atau busuk. Contohnya ada jamur merang, jamur kancing, jamur tiram, dan jamur kuping. Nih ada jamur merang, seperti itu ya. Nah, sekarang berdasarkan pigmen yang dikandung. A. Sayuran berwarna hijau dibentuk oleh klorofil, yaitu kaya akan karotenoid yang dapat mengatasi radikal bebas. Mengandung vitamin A, C, dan K yang bermanfaat untuk pembekuan darah dan pembentukan tulang. Yang selanjutnya ada mengandung zat besi, zat kapur, magnesium, dan fosfor. Contohnya apa? Ada bayam, kangkung, seledri, daun kemangi, dan lain-lain. Selanjutnya ada sayuran berwarna ungu. Mengandung vitamin A dan kalsium yang tinggi, mengandung antosianin, resveratrol, dan asam elagik bermanfaat untuk menangkap radikal bebas, mencegah kanker, mencegah diabetes, mencegah serangan jantung. Contohnya pada terong, paprika ungu, bayam ungu, dan bawang. Sekarang sayuran berwarna merah atau biru, karena adanya zat antosianin yang sensitif terhadap perubahan pH, yaitu pH dalam keadaan netral pigmen berwarna ungu, pH dalam keadaan asam pigmen berwarna merah, pH dalam keadaan basa pigmen berwarna biru. Contohnya bit, tomat, cabai, paprika, kobis, merah. Itu ya. Nah, sekarang ada sayuran berwarna kuning atau oranye. Berasal dari kandungan beta dan alfa karotin yang berfungsi untuk A. Menghambat proses penuaan sel-sel dalam tubuh, B. Membantu meremajakan sel-sel tubuh, yang terakhir memberikan sistem kekebalan agar tidak mudah terserang penyakit. Contohnya ubi jalar, wortel, biji melinjo, dan labu kuning. Yang C. Kandungan dan manfaat sayuran. Coba A. Kangkung kangkung mengandung apa saja? Ada vitamin A. Sayur kangkung itu mengandung vitamin A, berguna sebagai antioksidan untuk menangkal radikal bebas pada kornea mata. Yang B. Beta karotin yang menjaga agar mata tetap sehat. Yang selanjutnya ada vitamin C yang dapat menangkal serangan virus flu dan sariawan. Dan selanjutnya ada zat besi untuk menambah hemoglobin. Bermanfaat mencegah dan mengurangi anemia. Kemudian dapat mengandung serat untuk mengatasi sembelit. Mengandung unsur sedatif berfungsi sebagai obat tidur alami. Nah, itu ya anak-anak sampai kandungan dan manfaat sayuran. Yang selanjutnya manfaat dan kandungan sayuran itu tidak hanya kangkung saja anak-anak. Sekarang tugasnya adalah 1. Sebutkan 4 kandungan dan manfaat sayuran. Yang A. Jagung, kalian sebutkan ada 4 kandungan ya dan manfaatnya. Jagung. Yang B. Wortel atau Dausus carota. Yang C. Bayam. Nah, itu kalian sambil membaca buku paket kalian. Nah, sebelum bertugas, kalian coba berikan pertanyaan terhadap Bu Sinta. Bukan Bu Sinta yang bertanya, sekarang kalian coba yang bertanya. Banyak tadi istilah-istilah yang Bu Sinta sampaikan. Nah, dan belum Bu Sinta jelaskan. Nah, tugas Anda juga 1. Itu tadi ya. Menanyakan apa yang belum jelas. Istilah apa yang belum jelas, kalian tanyakan melalui WhatsApp grup, voice note, enggak apa-apa, atau Japri. Tidak, kalau Japri nanti teman-temannya enggak pada tahu ya, lewat WhatsApp
grup aja. Nah, sekian yang dapat Bu Sinta sampaikan materinya. Nah, kalian juga catat, jangan lupa tetap semangat. Dan semoga materi ini bermanfaat, kalian paham. Seperti itu ya anak-anak ya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.